ini yang pertama yang ada dalam surat Maryam. Penjelasan tentang mazahir, bukti-bukti ya, atau bentuk-bentuk nyata dari rahmat Allah terhadap wali-walinya. Wali-wali Allah yang tertinggi para nabi dan para rasul. Bentuknya, bentuk rahmat Allah kepada wali-walinya adalah kahibatil waladis salih, seperti anugerah anak yang saleh. Kemudian yang kedua dari maksud surat ini adalah wa bayanu tanazzuhihi ta'ala anil walidi wal mu'in. Dalam surat ini juga ada penegasan atau keterangan tentang maha sucinya Allah. Kemudian wal mu'in, Allah juga maha suci dari memiliki penolong. Ya, dalam mencipta pertama kali alam semesta ini Allah tidak membutuhkan penolong. Qala ya Rabbi, ini doanya Nabi Zakaria, ya Rabbi inni dha'ufat idhami, sesungguhnya saya dalam keadaan tulang belulang atau tulang-tulang saya yang sudah lemah. Dha'ufat, lemah, idhami, tulang-tulang saya ya. Wa kathura saybu ra'si, dan telah banyak uban-uban di kepala saya. Walam akun khaiban fi du'ai laka, tetapi saya tidak akan kecewa, maksudnya tidak putus asa. Dan tanda dia tidak kecewa, waktu dia meminta yang satu itu, yaitu keturunan, itu bukan 1-2 minggu, bukan 1-2 tahun, puluhan tahun dia meminta yang sama, puluhan tahun, sampai dia mendapatkan anak Yahya ya, dia terus meminta. Makanya dia mengatakan walam akun khaiban fi du'ai laka bal kullama da'utuka ajabtani, bahkan setiap aku minta kepadamu engkau kabulkan. Ini keyakinan. Makanya Nabi mengatakan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, berdoalah kalian kepada Allah dengan keadaan kalian yakin Allah mengijabah. Wa qala rabbukum ud'uni, dan Allah Tuhanmu, Rabb kamu berfirman ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, apa janjinya? Astajib lakum. Ini yang harus ada dalam setiap doa kita. Dia mengatakan walam akum bidu'ai rabbi saqiyah, tidak pernah akan mungkin saya kecewa, dan terus dia meminta. Maka di sini bal kullama da'utuka ajabtani, setiap saya berdoa saya yakin engkau akan mengabulkan. Ini diantara adab berdoa. Kita minta, yakinlah Allah akan mengabulkan. Kalau kita ragu-ragu, maka kita, Allah SWT sesuai dengan keraguan-raguan kita. Kata Allah dalam firman-Nya dalam hadis qudsi apa? Ana inda dhanni abdi bi. Ana inda dhanni abdi bi. Sungguhnya saya sesuai dengan yang diduga oleh hambaku kepadaku. Kalau kita meragukan Allah mengabulkan, maka itulah yang kenyataan. Tapi kalau kita yakin Allah mengabulkan, maka pasti Allah akan mengabulkan. Wa inni khiftu qarabati alla yaqumu ba'da mauti bihaqqid din linshighalihim bid dunya. Kata Nabi Zakaria melaporkan, mengeluhkan kepada Allah, sesungguhnya saya khawatir kerabat-kerabat saya tidak menegakkan hak-hak agama setelah saya meninggal dunia, disebabkan mereka sibuk dengan dunia. Alla yaqumu ba'da mauti bihaqqid din, mereka tidak menegakkan tuntutan agama ya setelah saya meninggal dunia, disebabkan apa? Linshighalihim bid dunya, karena mereka sibuk dengan dunia. Ini penyebabnya kita tidak menerapkan agama karena dunia ya, karena sibuk dengan dunia. Jangankan yang sunnah-sunnah, yang fardu saja kita tinggalkan, atau sebagian manusia, sebagian kaum muslimin meninggalkannya karena untuk menuju dunia ini benar-benar mereka lembur dan sesibuk-sibuknya, tapi untuk agama mereka merasa tidak punya waktu. Inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi Zakaria kalau kerabat-kerabat yang lain. Ya,
Andai kata dia tidak punya keturunan yang bisa dia arahkan, maka yang akan terjadi dikhawatirkan adalah kerabat-kerabatnya tidak menegakkan agama lantaran sibuk dengan dunia. Ya. Wa kanat imraati aqiman la talid. Sementara istriku mandul dan tidak melahirkan. Fa'atini min indika waladan mu'inan. Maka berilah saya dari sisimu anak yang menjadi penolong saya. Min ladunka waliya. Maka anugerahi untuk saya dari sisimu ya Allah waliyan, maksudnya anak yang menjadi penolongnya, membantunya dalam menegakkan agama setelah dia meninggal dunia atau ketika dia sudah terlalu tua. Ayat yang ke-6, yarithuni wa yarithu min ali Ya'qubah. Yarithuni, mewarisi saya, anak tadi, dan mewarisi dari keluarga Ya'qub. Waj'alhu rabbi radiyya, dan jadikan dia ya Allah seseorang yang diridhai. Jadi doa orang tua untuk anaknya, padahal anaknya belum ada. Ayat yang ke-7, ya Zakaria, wahai Zakaria, inna, sesungguhnya kami, nubashiruka, mengabarkan kepadamu kabar gembira, menyampaikan kepadamu kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Bi ghulamin, dengan mendapatkan seorang anak, gulam, ismuhu, bahkan namanya pun diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gulaman ismuhu Yahya, yang namanya Yahya. Selanjutnya ayat yang ke-8, qala rabbi anna yakunu li gulaman. Cuma dapat berita dari Allah melalui wahyu tentunya, melalui malaikat mengabarkan bahwa Allah mengabulkan doamu yang sudah lama itu. Ya. Lalu Nabi Zakaria berkata, Rabbi anna yakunu li gulam. Ya. Wahai Rabbku, bagaimana saya punya anak? Wa kanat imraati aqiran, sementara istri saya mandul. Wa qad balaghtu minal kibari itiyah, adapun saya juga sudah terlalu tua. Ya. Inna nukhbiruka bima yasurruka faqad ajabna du'aaka wa a'tainaka ghulaman ismuhu Yahya lam naj'al li ghairihi min qablihi hadzal isma. Qala Zakaria muta'ajjiban min qudratillah. Nabi Zakaria berkata mengagumi kemahakuasaan Allah. Jadi bukan keraguan ya, tetapi mengagumi. Kaifa yuladu li waladun wa imraati aqimun la tali. Bagaimana bisa saya punya anak sementara istri saya mandul? Wa qad balaghtu nihayatal umri minal kibari wa dha'fil idhami. Saya juga sudah sampai pada usia yang benar-benar lanjut dan tulang-tulang saya juga sudah lemah. Jadi intinya, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Nabi Zakaria mendapatkan apa yang diminta karena keyakinannya Allah Subhanahu wa taala akan memberi. Ayat yang ke-9, qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Allah berfirman, kadzalik, begitulah, kata malaikatnya, qala rabbuka, Allah berfirman, Rabbmu berfirman, huwa alayya hayyinun, mudah, ya, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mencipta manusia dari seorang wanita yang mandul dan pasangannya pun sudah tua. Allah Maha Kuasa untuk menciptanya, untuk memberi mereka keturunan. Jadi Allah menegaskan bahwa ini mudah bagi Allah. Huwa alayya hayyinun. Kemudian Allah beralasan, wa qad khalaqtuka, dan sungguh aku telah menciptamu wahai Zakaria, min qablu, sebelum ini, maksudnya sebelum anaknya ini, yang mudah bagi Allah untuk mencipta walau dari seorang wanita yang mandul dan suaminya yang sudah tua. Saya telah menciptamu wahai Zakaria sebelum ini, walam taku syai'ah, dan ketika itu engkau belum ada apa-apa. Ya, belum apa-apa. Engkau tidak ada, kemudian kami adakan. Ini juga termasuk bukti bahwa Allah Maha Kuasa. Sebagaimana Allah mampu menciptamu dari tiada menjadi ada,
dari pasangan suami istri, maka Allah juga mampu untuk mencipta manusia dari pasangan suami istri, yaitu engkau sendiri dan istrimu yang sudah mandul. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalqu rabbika li Yahya." Rabb kamu mencipta Yahya min ummin aqirin. Ya, dari seorang ibu yang mandul, wa min abin balagha nihayatal umri sahlun. Dan dari ayah yang sudah tua sekali, Allah Tuhanmu berfirman bahwa itu baginya mudah. Bagi Allah itu mudah.